Yang pertama di Sumedang. Yang pertama di Sumedang, 7 hari itu. 7 hari, yang kedua di Bandung. Di Bandung. Berapa hari? 1 hari. 1 hari. Dan itu membawa nama sekolah ke sana. Sekolah, iya. Terus setelah pulang dari sana, dapat apa dari sekolah? Oke, bertemu lagi bersama saya Surya Kikuk dalam acara Proska Belter. Program obrolan santai di SMK belakang terminal tentunya. Kali ini kita kedatangan tamu spesial nih yang udah melanglang buana di jagat maya. Dari semenjak sekolah sampai sekarang dia tetap eksis di jagat mayanya, di dunia mayanya. Nah, kita langsung aja, nggak usah lama-lama lagi. Ini dia Muhammad Amri Sidik. Halo. Hai. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Panggilannya apa nih? Muhammad apa Amri atau Sidik? Agan aja lah. Agan aja. Jauh banget ya dari Agan. Iya, deket lah. Masih tetanggaan. Dari apakah Kalimanggis ke Awidarahan tuh gitu ya, Agan. Beda jauh gitu, beda jauh, beda konsep. Kesibukannya apa nih? Tadi sebenarnya udah sibuk, cuman tadi terhalang. Oh, terhalangnya. Terhalang oleh apa? Mati lampu. Tadi padahal udah setengah jalan cuma mati lampu. Udah sibuk tadi. Sudah menyibukkan diri terhalangi oleh mati lampu. Ya begitulah, karena kita belum punya lagi generator. Harusnya sedia genset ini. Tapi untuk kesibukan saya saat ini ya kerja sih Pak. Nah, kerja. Kerja di mana? Kerja apa dikerjain? Wah, dikerjain janganlah. Kerjain mah jangan. Ya kerja di Jakarta Pusat. Jadi pelayan soto. Oh, pelayan soto. Jadi pelayannya apa yang masaknya? Mas, dua-duanya. Oh, dua-duanya. Lalu bikin pastel juga, bikin pastel tuh kayak gorengan gitu Pak. Iya. Bikin pastel, bikin soto daging, soto mie, soto babat. Ya komplit di situ. Oh, soto. Kenapa nggak bawa tester gitu? Aduh, susah Pak. Kalau dibawa ke sini susah Kuningan mah. Nggak bakal ada yang beli. Harganya teas Pak. Selain soto malah jadi ke kuliner ya ingatnya. Udah kalau udah kuliner mah udah bahaya. Lagi puasa ya, jadi ingatnya ke soto terus. Ternyata di luar hujan. Di sini mah enggak. Iya, di sini enggak. Di luar hujan. Gimana Jakarta, apa tetap sering hujan? Kalau Kuningan sih sering hujan. Jakarta tetaplah jadi Jakarta. Berubah ya. Tidak ada berubah. Tapi kemarin ya pas ada demo itu Jakarta di daerah Jakarta Pusat. Iya. Demo kemarin mahasiswa. Yang 11 April itu. Itu ya serem banget itu Pak. Kenapa? Ada Soalnya kejadian apa? Apakah ada dampak ke kedainya sendiri? Kalau ke warung sih enggak, cuman kericuhannya ke situ, jalan ke situ ke depan rumah. Kan paling takutnya pada tahun 2019 keulang lagi. Dulu kan pernah di tahun 2019. Ada kejadian apa tuh di tahun 2019? Kalau nggak salah yang pemilihan tuh presiden kalau nggak salah. Oh gitu. Takutnya gas air mata sih yang paling takuti. Karena kan dadero beleduk. Takut ketembak ya? Enggak sih. Kalau tembak ya terima aja. Emang pernah ada yang nembak? Pernah. Ditolak. Curiga aja. Masanya ada yang nembak? Nah, nggak apa-apa Pak. Gini-gini juga saya mah banyak yang mau. Gitu. Mau nabok.
Nah, selain kesibukan kerja apa lagi nih kesibukannya nih? Dengan di jagat maya makin eksis aja nih, terutama di salah satu sosial media nih. Sekarang Di itu TikTok. emang tik-tik. Wah, benar-benar tik-tik ya. Iya. Sponsor kan? Sponsor. Ya sekarang emang lagi menyibukkan diri juga di sosial media. Ya disebutkan juga nggak apa-apa lah di TikTok ya. Iya. TikTok. 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 Emang sekarang lagi di TikTok karena dulu juga pernah menyibukkan diri pada saat SMK tapi gak sibuk banget karena memang membuat konten itu tidak semudah yang kita bayangkan gitu. Kita harus membuat alur ceritanya dulu, ini konsepnya seperti apa. Ya langsung spontanitas kayak gitu. Berarti dulu eksis di YouTube ya? Eksis banget YouTube. Nah, eksis di YouTube itu kita kadang mentok dengan ide-ide kontennya itu ya. Iya benar. Di YouTube itu kan kita harus ngejar jam tonton, ngejar jam tayang gitu. Harus benar-benar bikin kontennya yang kualitasnya bagus juga. Semakin kualitasnya bagus, semakin banyak yang nonton juga kalau di YouTube. Editannya juga harus bagus. Kan kalau di YouTube itu subscriber yang saya ngalamin gitu ya dari semenjak tahun 2018 jadi konten kreator YouTube itu ngambil subscriber itu kita itu ngambil dari anak-anak sekolah. Ditodong gitu. Promosi kita setiap kita kan ada pelatihan. Iya. Pelatihan di bidang ini gitu di sekolah ini gitu sekalian promosi. Dipaksa untuk subscribe. Nggak dipaksa juga ya harus lah gitu. Ya diharuskan gitu. Tapi kalau di TikTok itu dalam jangka waktu 2 bulan aja saya bisa mendapatkan 4.000 followers Dalam waktu 2 bulan itu. 2 bulan. Sementara waktu di YouTube dari 2019 sampai sekarang cuma dapat berapa subscribe? 1.000 berapa? 1.400 kalau nggak salah. 1.400 aja. Beda jauh dengan yang di TikTok 2 bulan udah dapat 4.000. Memang beda jauh banget. Di TikTok udah banyak dong penghasilannya. Kalau di TikTok dengan follower yang 4.000 itu. Kalau penghasilan ya lumayan lah buat jajan gitu, buat beli baju lebaran lah. Udah ada gitu. Bagi dong nih. Kebagian. Oh ya, sekarang kan lagi eksis banget nih di TikTok nih. Tapi kok pakai kaos YouTube ya? Itu YouTube eksis apa enggak ya? Promosi aja Pak. YouTube-nya masih aktif apa enggak ya? Sekarang itulah karena udah lama nggak upload, udah beberapa bulan nggak upload, tapi nggak sampai 6 bulan karena kalau udah 6 bulan nggak upload ya pasti dihapus sama pihak YouTube. Oh no. Tapi inilah hitungnya promosi. Yes, subscribe ya. Aris Chaplin. Soalnya sekarang itu jam tontonnya itu malah mengurang. Semakin kita nggak bikin konten, semakin mengurang itu. Jam tontonnya itu mengurang. Tapi pernah nggak sih dari konten-konten YouTube, konten-konten TikTok itu langsung diekspor ke YouTube? Pernah minggu-minggu kemarin pernah. Karena emang kehilangan ide gitu, mau bikin konten apa. Gitu, sedangkan waktu cuman ya menyita banget gitu waktunya juga. Yang konten-konten dari TikTok itu kan langsung diekspor ke YouTube, apa nggak kena copyright dari YouTube-nya itu? Kalau dari TikTok ke YouTube pasti kena copyright. Dari TikTok ke YouTube. Cuman cara saya upload ke YouTube itu biarkan saja itu kena copyright. Setelah banyak viewers nanti baru saya hapus lagunya, diganti musiknya gitu. Oh gitu. Diganti musiknya setelah viewers banyak baru diganti musiknya gitu. Kalau musiknya terkena copyright. Tapi kalau enggak ya udah biarin aja. Kalau gitu enggak mah ya udah bablas aja. Itu rezeki ya. Nah, rezeki bener. Tapi rata yang di TikTok itu mau diupload ke YouTube itu pasti kena copyright. Kena copyright karena memang backsound yang ada di TikTok itu memang rata-rata dari YouTube.
Iya, dari YouTube juga. Dari Terus YouTube juga. dari punya beberapa orang yang memang udah punya hak ciptanya itu sendiri gitu Bener. kan. Hanya saja di viralinya di TikTok gitu. Iya benar. Dapat apa aja nih dari TikTok nih? Kalau dapat endorse pernah 1 kali, endorse barang kayak apa ya? Buat kayak pelembab gitu loh. Ah iya, Glowing glow skincare. Iya, skincare. Pernah dapat 2. Yang satu itu kayak ditetesin gitu loh. Yang ditetesin. Iya. Satu, yang satunya buat tangan geningan yang kayak gini. Yang buat kesini buat ke tangan. Itu kelihatan perubahannya dari segi skincare. Iya itu. beneran, ada perubahannya banget. Tapi kemarin ini tangan ya pakai apa? Pakai body lotion atau apa nih Iya, body lotion. Body lotion ya. Dibalurin ke tangan. Balurin. Dibalurin. Iya dibalurin ke tangan ya. Ya kita mau orang Sunda jadi dibalurin ya. Dibalurin ke tangan. Terus jalan-jalan ke daerah Cirebon. Cirebon itu kan panas banget ya kan. Pulang-pulang hitam tangan. Berarti nggak ngaruh itu body lotionnya. Gak ngaruh sama sekali ya. Tapi kalau buat di muka itu ngaruh banget bener, ngaruh banget. Jadi ke kita juga di press gitu, ke Jadi press. ada perubahan di muka aja ya. Iya. Kalau untuk di kulit tangan itu nggak ada. Yang ada tambah-tambah itu hati-hati tuh buat Kelihatan guys. buat para honor-honor tuh. Endorse. Kalau honor terkutuk kan punyanya Tante Lala ya. Bahas Tante Lala. Nah, ngomong-ngomong udah glowing nih. BTW udah punya cewek belum? Aduh cewek. Apa ada yang lain gitu? Kalau cewek belum ada. Tapi kalau yang deketin mungkin ada, cuman kita nggak tahu. Kita nggak tahu. Kalau yang deketin pasti ada, pasti lah pasti itu. Yang deketin ada ya. Gitu. Pasti ada, masa gini nggak ada sih ya. Masa udah glowing gini gitu ya? Iya. Gak ada yang deketin. Cuma ada sekuat tenaga ini buat glowing gitu. Tapi itu cewek asli. Cewek jadi-jadian. Aduh. Yang waktu live itu siapa itu? Live yang mana? Pernah tuh ada di salah satu live di TikTok tuh yang lagi bersanding berduaan di taman. Terus saya mau mikir dulu. Itu cewek asli apa cewek bohongan tuh? Seperti itu bukan cewek. Tapi itu aduh. Itu teman saya, Pak. Oh, teman. Itu teman saya. Berarti hanya sebatas teman aja. Mesra lah. Teman besar. Yakin cuma Ya. teman. Kalau di sini mah teman. Ya. Kalau di luar mah beda lagi. Apakah yang di TikTok menganggap Aris ini sebagai teman? Oh, tentu. Aduh. Kenal di mana itu? Apa kenal di TikTok juga? Enggak. Kalau itu emang kenal dulu pernah saya sekolahkan juga pernah diajak sekolah di SMK PGRI juga. Oke. Cuman memang keluarganya itu tuh menuntut untuk tidak sekolah di sini gitu. Karena mungkin nggak tahu itu faktor apa ya, tidak tahu. Pindah ke sekolah sebelah dan di sebelah juga nggak tahan lama karena memang ada sesuatu dalam rumah tangganya ya. Ya saya juga nggak tahu lah. Nggak tahan lama dalam suatu rumah tangga itu apaan? Ya itulah, tidak tahan dalam suatu rumah tangga. Ya saya juga nggak tahu, soalnya untuk bahas-bahas rumah tangga itu, aduh, tidak berpengalaman. Belum berpengalaman ya. Nantinya mungkin adalah. Ya itu emang teman saya apa benar pernah diajak live bareng. Dan pada waktu itu ya kan di Bekasi ya, di Bekasi. Dari Jakarta saya nyamperin ke Bekasi. Iya. Tapi ujung-ujungnya nyasar. Nyasar tadi dari Jakarta Pusat kan lumayan jauh juga ke Bekasi ya. Adalah 1,5 jam lah ada. 1,5 jam apalagi saya naik naik helm hijau. Oh, naik helm hijau itu. Naik helm hijau, jaket hijau. Iya. Tak cek Sunda mah hijau atau kalau nggak tahu mah ya. Helmnya hijau, jaketnya hijau. Oh bisa nyasar kan itu udah sesuai aplikasinya gitu. Masa si hijau bisa nyasar?
Nah itu yang saya pertanyakan pada netizen semuanya. Kenapa saya bisa nyasar? Ya itu emang kesalahan dari mapnya juga, dari si helm hijaunya itu salah katanya, lagi ada trouble ada kendala dari mapnya juga. Jadi jauh, lumayan lah jauh. Itu trouble dari mapnya atau memang si hijaunya kekurangan kuota sehingga hilang koneksi? Biasanya sih kalau helm hijau itu kuotanya banyak. Tapi kenapa nggak diarahkan sama Ari sendiri ketika itu nyasar? Kan dua-duanya sama-sama pegang map nih. Enggak, kalau saya nggak pegang map, pegang HP, cuman di kantong, di tas, di saku. Kalau di perjalanan emang nggak berani pegang HP kayak gitu, nggak berani. Kenapa? Karena kan rawan banget namanya juga Jakarta, ya. Iya, rawan banget. Kalau takut ada begal gitu, meskipun siang kan ada begal atau cepot bisa jadi. Suka ngambil orang. Musim begal di sana. Oh masih musim. Apalagi sekarang udah pakai senjata apaan itu lah, nggak ngerti itu. Dengar-dengar baru pertama kali ya naik si hijau itu? Pertama kali banget itu naik helm hijau, baru pertama kali, dan itu nggak ngerti banget di sepanjang jalan juga diem. Kenapa? Karena nggak ngerti, nggak tahu jalan, nggak ngerti mau kemana arahnya, cuman tahu dikasih alamatnya ini di sini, alamatnya udah di Sherlock katanya gitu. Iya. Di Sherlock ya kita kirim ke si abang itunya, bang helm hijau. Langsung dah jalan, dia datang langsung jalan. Baru kali itu pertama kali naik helm hijau. Pertama kali naik hijau, langsung dibawa nyasar. Nah itu gimana nggak kaget? Gimana perasaannya tuh? Ya kaget lah, gimana dia nyasar. Pas di saat pas ketika nyasar gimana tuh? Panik atau gimana itu? Panik gak? Panik lah. Panik masa lah. enggak? Panik lah masa enggak? Di situ setelah nyasar si helm hijau itu kan langsung pergi ya. Iya. Dan di situ saya buat konten. Itu nggak berarti si ketika pas nyasar itu kan si hijau langsung pergi, nggak diantarin langsung ke lokasi titik lokasi yang pertama? Enggak. Emang saya mintanya ya udahlah nggak apa-apa di sini aja. Kasihan juga ya, emang kesalahannya juga dari mapnya juga, ya udah nggak apa-apa. Kita turun sana aja, ntar langsung telepon aja dari di mana. Terus bisa nyampe lokasi gimana caranya? Dijemput. Oh, dijemput sama Iya. sama dia teman saya gitu. Sama teman saya dijemput. Atau gitu. sama temennya. Ya temennya itu. Ya teman. Gue dari perjalanan ya teman. Temennya bawa kendaraan juga. Bawa kendaraan. Yang akhirnya ketemuan di tempat yang nyasar itu. Baru ke taman. Enggak, ke rumah dulu. Oh, ke rumah dulu. Ke rumah siapa? Ke rumah temennya. Ke rumah ibunya. Ke rumah ibunya. Kita sapa dulu, saling sapa dulu. Di situ ada lampu hijau nggak langsung dari ibunya? Kalau yang saya lihat sih lampunya merah sih, berhenti terus. Nggak ada kemajuan. Dari rumah terus langsung ke taman. Sampai aja di taman. Ya kita foto-foto lah, biasa main ke Mat. Beli waktu kan sebelum bulan suci Ramadan ya, sebelum bulan suci Ramadan banget gitu. Jadi kita ke taman, kita main-main perosotan di situ taman juga. Karena emang taman itu ramai banget di situ. Iya. Selama main di taman tuh, main ya judulnya main. Iya, main di taman gitu kan. Ada rasanya sama teman? Ya enggak lah. Itu biasa aja sama teman mah ya. Itu kan udah lama, secara kan itu berteman udah lama tuh, udah pasti sudah sering komunikasi dan sebagainya nih. Ya sama aja lah. Kayak saya sama bapak aja gitu. Bapak sama saya kenal udah 3 tahun. Iya. Ada rasa nggak bapak sama saya? Enggak lah. Cowok sama cowok. Sementara kan kalau dia kan dia kan beda lagi nih. Receh. ya nggak ada lah. Ya biasa aja. Ada. Yakin. Nggak usah diperjelas ya. Pak. Sangat berharap banget lo sama dia gitu. Kalau berharap sih enggak. Tunggu dia peka aja. Ya pokoknya ininya dia itu ya teman lah. Intinya teman. Nggak lebih dari teman.
Tapi berharap lebih dari teman. Karena yang berlebihan itu nggak boleh. Yang Tapi pengen kan lebih dari teman. ya kalau Tuhan mengizinkan. Enggak, siapa tahu dia lagi nonton gitu. Gak mungkin. Privasi. Yang di taman itu dia berharap lebih dari temen ya. Semoga aja kamu peka yang di taman yang waktu live. Privasi. Cuman sayangnya yang waktu live itu ditutup sama jaket ya, jadi nggak terlalu kelihatan kamera. Jadi masih meragukan apakah itu cewek beneran atau bukan. Dan ternyata Pak Oman ini memantau saya. Sudah lama memantau saya. Karena ketika lu live gitu kan, pertama kali lu live, pas ketika saya buka TikTok, yang pertama keluar muncul kamu. FYP dong. Selalu FYP. Jadi ya bukan memantau ya, terpaksa aja lihat. Bukan memantau tapi terpaksa aja lihat gitu ya. Benar deh. Untuk menghilangkan kegabutan. Iyalah, ya gimana aja aku mau orangnya kayak gini ya. Tapi ini udah ke berapa kali semenjak lulus sekolah masuk lagi ke sekolah, main lagi ke sekolah? Gimana Pak? Udah ke berapa kali semenjak lulus dari sekolah ini main lagi ke sekarang kayak sekarang? Udah lama. Apalagi sekarang kan lihat sekolah tuh tambah kesini tambah bagus aja. Perubahannya bagus banget. Ya. Malahan ini tuh yang kan ada ruangan ini nih. Kita inginkan waktu dulu dari itu dulu ini. Ya, ruangan ini seperti ini gitu kan. Cuman sayangnya udah keburu keluar lulus. Bener. Udah fasilitasnya, ya ampun, fasilitas udah memadai gitu loh. Sayang banget kalau nggak dipakai gitu. Dulu itu yang kami inginkan angkatan kita itu ya ini. Seperti ini ya. Seperti ini. Tapi ada penyesalan nggak ketika kamu udah lulus tapi fasilitas sekarang udah banyak, udah ada perubahan? Ya kalau nyesel sih pasti ada lah. Apalagi kan nyeselnya gini, kenapa kok nggak waktu itu aja ini kayak gini gitu loh. Dikira nyesel kenapa saya lulus dulu. Ya pengen sih sekolah lagi. Sekolah lagi karena ada fasilitas atau sekolah lagi karena ada ya itulah. Adalah seseorang yang harus dikejar di sini. Sementara kan tahu sendiri lah waktu dulu waktu zaman sekolah kan aktif-aktifnya nih di organisasi nih. Pasti ada dong penggemar dari setiap organisasi. Oh di sini gitu ya. Kalau di sini alhamdulillah sih banyak. Alhamdulillahnya kenapa bisa aktif apalagi di sekolah itu yang kita inginkan itu nanti setelah kita lulus di mana mereka mengenal saya gitu. Di luar sana mereka bisa masih mengenal saya gitu. Oh iya. Iya, jadi emang dari dulu itu cita-citanya emang pengen terkenal sama orang sih. Pengen dikenal sama orang. Dikenal sama orang gitu ya. Pengen dikenal sama orang. Tapi ya awas bukan di hal yang negatif. Ya begitulah ya. Jadi ya intinya lah kalau misalkan apalagi di organisasi, apalagi saya itu kan suka ngajar juga di SMP ke SMP juga, suka maksudnya ngelatih di organisasi tersebut. Sekalian apa namanya promosi juga. Di dalam promosi kita kan kalau misalkan ngelatih anak-anak itu kan nggak semuanya serius, ya kan, ada candanya, jadi anak itu seru, jadi gimana jadi gitu. Di samping organisasinya dapat, kita dikenal sama orang juga dapat untuk nama follower juga ternyata seperti itu. Ya waktu itu kan aktif di YouTube ya, jadi untuk secara tidak langsung menodong jadi subscribe. Karena dulu itu yang punya konsep itu yang jadi host sendiri gitu. Dulu pernah bilang ke saya katanya, kenapa kamu nggak pakai cara itu aja, nggak pakai cara
apa namanya kan suka ngelatih di SMP, kenapa nggak lakuin apa sekalian promosi? Ya saya lakukan lah omongan bapak. Apa sih yang paling berkesan ketika ikutan organisasi itu? Yang paling berkesan ya, yang paling berkesan itu ya emang yang paling berkesan apa ya? Yang paling berkesan ya saya nggak bisa melupakan semua itu sih Pak, apalagi di organisasi, di mana organisasi itu bisa membuat saya itu berubah drastis. Iya benar, berubah drastis banget. Berarti banyak momen-momen yang tidak bisa dilupakan. Benar Pak, benar. Contohnya? Contohnya momen yang tidak bisa dilupakan di organisasi ya. Iya. Dulu pernah ngalamin jatuh cinta sama junior. Pernah, bener, pernah. Cinlok Pak. Cinlok. Wah anak remaja apalagi ya anak SMK lagi labil ya, si labil gitu. Pernah remaja juga ya. Mah? Ini masih remaja loh Pak. Ini juga masih remaja, masih remaja. Aduh ya ampun. Receh. Apa tuh hal-hal yang paling berkesan tuh? Yang paling berkesan dulu saya pernah di sini ikutan organisasi Gebiar namanya ya, acara Gebiar. Iya. Gebiar SMK PGRI Cawi Gebang. Tahun 2019. Oke. Di mana di situ 7 hari terus-terusan berlangsung. Acara dimulai yang pertama hari pertama organisasi ini. Dalam sampai satu waktu 7 hari. Tapi saya nggak pernah pulang ke rumah. Nginep di sini. Nginep di sekolah. Iya. Hari nggak nyari. Nggak nyari karena udah bilang. Udah bilang dulu. Nginep di sini. Terus pacar juga nggak nyari. Nggak punya pacar waktu itu Pak. Nggak punya pacar. Masih labil lah. Belum mengerti gitu Pak. Belum mengerti cinta itu apa. Aduh. Nah pas di situ hari keempat, berarti Kamis udah mulai lemes. Kan mulai itu hari Senin. Ayam ya. Bener Pak, itu lemas banget karena lemas banget pasti disemangatin ayam. Aduh ya bun. Dari hari pertama itu kan lomba sampai hari keempat itu benar-benar udah rasa lemas banget karena tidurnya juga di kelas. Kelas yang banyak banget barang. Waktu itu 2019 kan emang waktu Gebiar tuh barang-barang tuh emang banyak banget di suatu kelas itu. Iya. Mau ban dia buat acara outbound. Berarti pokoknya peralatan acara tersebut, acara Gebiar tersebut di satu ruangan kan di sana dan kamu tidur di sana. Nah gitu. Iya. Nggak ada penerangan lampu. Ada yang aneh-aneh nggak selama nginep di sekolah? Ada. Apa itu? Ada pernah pengalaman di sini. Tapi saya waktu itu hari kelima berarti hari Jumat langsung sakit. Sakit langsung dirawat. Sakit karena kecapean. Karena kecapean. Itu di rumah sakit itu DBD. Oh DBD sama tipes karena emang di situ makanannya kurang di sini. Emang nggak dijamin sama sekolah? Kalau dijamin, kalau dijamin sih mungkin emang ada lah. Oh ada. Ada dari sekolah. Sebenarnya kebagian. Dan hanya minim. Tapi bukannya bukannya waktu Gebiar itu kan acara besar gitu kan, otomatis makanan pun biasanya tersedia banyak gitu. Emang nggak dapat jatah? Masa sih bisa kehabisan nggak minta gitu? Nggak, kalau kehabisan enggak lah, nggak pasti ada. Cuman apalagi kan lagi ada acara memang penting gitu. Apalagi kan di situ saya emang dibutuhkan banget sama organisasi itu. Organisasi apa itu? Kalau saya sih waktu ikut Gebiar kamu ikutnya kemana? Ke PMR. Ke PMR. Cuman kan semuanya saling membantu. Iya. Dalam 7 hari itu harus saling membantu. Waktu di PMR ya. Dengan pernah ikutan Jambore juga. Nah iya benar. Itu hal yang sulit untuk dilupakan, benar-benar sulit dilupakan. Tapi anehnya gini Pak. Awal masuk SMP itu katanya kalau anak yang berprestasi itu pasti akan dibebaskan biaya. Waktu itu
waktu itu. awal, iya awal masuk itu kan ada yang namanya PPDB ya, PPDB ya, penerimaan siswa, Penerimaan siswa baru. iya. Tapi nyatanya enggak. Yang ada hanya kaprok MM aja. Nolongin saya waktu itu pas waktu ulangan. Waktu itu siapa kaproknya? Pak Ramdan Hilmi. Itu waktu promosi PPDB katanya kan ada pembebasan biaya untuk siswa-siswa yang berprestasi. Iya. Nah, dijelaskan nggak waktu pembebasan biaya itu apakah hanya satu angkatan tingkat 1 aja atau sampai kelas 3 gitu? sampai kelas 3 lah, Pak. Sampai kelas 3 ya dibebaskan biaya. Emang Maksudnya apa sih prestasi yang pernah kamu dapatkan selama di sekolah? Kalau di sekolah ya, kalau menurut saya Secara akademik gimana? kalau akademik ya mungkin kalau secara akademik saya nggak ada ya. Kalau secara akademik emang nggak ada mungkin ya secara akademik. Tapi kalau misalkan secara di luar gitu ya, di luar Secara organisasi, kurikuler gitu. saya bisa membawa nama SMK PGRI ke provinsi. Waktu itu. Itu. Dalam acara Jembara itu ya. 2 kali malahan. 2 kali Berangkat ke Bandung yang kedua. Oke, yang pertama Di Sumedang. Yang pertama di Sumedang, 7 yang kedua hari itu. 7 hari, yang kedua di Bandung. Di Bandung. Berapa hari? 1 hari. 1 hari. Dan itu membawa nama sekolah ke sana. Sekolah, iya. Terus setelah pulang dari sana dapat apa dari sekolah? Dari sekolah dapat apa pula? Enggak dapat apa-apa sih. Kalau ongkos ya kita emang dapat, kalau ongkos mah ya dari sekolah juga dapat gitu ongkos. Tapi bukannya kalau yang prestasi di bidang ekstrakurikuler itu hanya ada keringanan aja, dapat keringanan itu pun kalau juara 1. Oh, harus juara 1 gitu. Iya, baru dapat ada keringanan. Sementara kalau prestasi akademik, kalau memang mau bebas ya harus berjuara berturut-turut. Oh gitu. Berarti Bapak waktu itu kenapa nggak tolongin saya gitu buat jadi juara 1? Oh ya, kebetulan waktu itu saya belum mengajar di situ ya, di kelas kamu ya. Aduh. Karena waktu itu saya masih junior, jadi belum bisa ngapa-ngapain. Alah. Tapi bener di SMK PGRI itu banyak banget pengalamannya. Saya baru masuk SMK PGRI udah diajakin main film. Itu film. Main film juga. Pernah, itu awal-awal saya langsung dibikinin ikutan film. Maxman kalau nggak salah. Iya Maxman. Iya. Maxman. Jadi tokoh utamanya itu ya? Iya benar. Kok bisa? Tidak tahu. Awalnya si tokoh Maxman itu diperankan sama seseorang teman saya juga sama. Siapa itu? Aceng namanya kalau nggak salah, Aceng ya. Si Aceh. Karena waktu set malam itu ada kendala. Nah ada kendala, dia berhalangan hadir. Berhalangan hadir. Terus ini gimana gitu? Sutradara juga Arapi ya, Arapi. Iya. Sutradara juga. Masih satu tingkatan? Apa? Oh, Arab siapa? Kakak kelas, sutradaranya. Oh saudara kakak kelas. Oh, kakak kelas. Maxman itu pernah sebelum Itu jadi pemeran, berarti kan pemeran pengganti dong kalau seperti itu, jadi stuntman bukan jadi pemeran utama. tapi itu udah jadi pemeran utama Pak, karena yang itu cuman anak bawang aja yang atas, yang si Aceng itu. Tapi kan awalnya si Aceng yang jadi pemeran utama, karena terus tidak ada aktor lagi, yang akhirnya ya terpaksa berarti jadi pemeran pengganti dong, jadi stuntman. Iya benar-benar. Tapi si Acengnya itu pindah ke bawah Pak. Pindah ke bawah. Jadi anak buah. Yang akhirnya mungkin sutradara juga terpaksa kali ya. Iya terpaksa juga. Karena harus ngajarin saya itu emang susah banget, sulit banget. Kamu waktu masuk SMP itu belum ngerti. Belum ngerti. Iya. Mau jadi main film atau nggak kepikiran untuk mengoperasikan peralatan perfilman gitu ya. Iya benar. Disuruh acting nangis kayak gimana, acting sedih kayak gimana, acting bahagia kayak gimana. Sulit banget.
Semoga sutradaranya nonton ya. Keterpaksaan menjadi pemeran utama. Tapi gimana? Puas kan? Aduh. Sutradara gimana ini? Apakah merasa puas dengan pemeran penggantinya? Oh, komen di bawah ya. No comment. Kangen gak sih dengan teman-teman yang waktu syuting Marksman itu? Oh, tentu. Selama lulus dari sekolah sampai sekarang pernah ngumpul-ngumpul lagi nggak sih dengan teman-teman yang syuting Marksman itu? Ya pastinya kita ingin berkumpul lagi gitu, gimana gitu. Kita ya bercerita-cerita, apalagi sekarang kan yang kakak kelas mungkin emang udah kerja juga di mana kita sambil bercerita-cerita lagi aja, mengulang masa lalu juga gitu loh, sambil lihat kita bikin nobar film Marksman lagi gitu. Wah, mantap itu. Mungkin masih ada ketertarikan masih untuk nonton film Marksman. Wah, masih, saya juga masih nonton. Udah bosan. Saya masih. Kalau saya pengen tidur saya nonton itu Marksman. Tapi adegan saya aja sih. Oh ya, waktu main Marksman itu kebanyakan kru maupun film itu dari seangkatan atau dari kakak tingkat tuh? Kalau kebanyakan sih kakak tingkat sih. Kebanyakan dari kakak tingkat. Kakak tingkat, iya. Yang angkatan saya cuma jadi pemeran pembantu aja. Jadi pemeran pembantu. Yang aja. Jadi peralatan, kameramen dari sutradara juga dari angkatan atas. Berapa lama tuh dari mulai awal pembuatan sampai jadi itu berapa lama pembuatan film Marksman itu? Lama banget tuh bener. Kalau nggak salah bisa sampai 2 bulan loh. Tapi kalau pembuatannya itu memang beberapa hari, cuman jadinya itu lama. Jadi ya sampai jadinya itu, sampai rilisnya itu berapa lama? Ada kali 5 bulan ya? 5 bulan ya? Iya, 5 bulan kalau nggak salah. Apa yang jadi kendalanya? 5 bulan 3 bulan deh lagi. Kalau kendala mungkin dari ini ngeditnya juga ada kesalahan juga dari pas syutingnya juga, kita harus mengulang syutingnya itu, harus diulang lagi syutingnya. Nah, pernah nggak pas waktu udah di editing ada syuting ulang? Ada. Pas adegan terakhir. Pas adegan terakhir itu diulang. Masalah iya benar, yang adegan terakhir. Mungkin lama juga ya waktu itu, karena saat syuting Marksman juga kebetulan sekolah juga berbarengan dengan pas ikut lomba Yamaha Blue Core gitu ya. Jadi mungkin karena si editornya itu orang yang sama, jadi dia mungkin ngejar yang untuk yang lomba. Iya benar. Jadi yang Marksman mungkin tertunda hal-hal yang itu. Benar emang waktu itu pas banget sama lomba Yamaha itu. Tapi hebat lah itu, bisa sampai juara 2. Alhamdulillah. Kenapa nggak diajak? Mentalnya nggak kuat. Soalnya itu kan di lapangan, di jalanan ya. Itu editornya gimana itu? Padahal editornya sendiri dia yang punya konsep, dia tahu yang saudara juga. Kenapa nggak diajak ke Yamaha lagi? Padahal tahu mungkin karena yang waktu Marksman juga kan itu karena pemeran pengganti. Mungkin jadi kepikiran juga sih sutradara. Ya udahlah gitu. Hanya pemeran pengganti aja. Ya gitulah. Kayaknya sensitif banget ini sutradaranya sama saya. Sutradara, kamu punya dendam apa sama dia? Tapi dia baik banget. Baik di pas syuting juga dia baik banget, ramah banget orangnya. Pernah nggak dimarahin waktu syuting? Sama sutradara? Pernah. Karena apa tuh? Waktu syuting itu kan prosesnya lama banget. Dia susah sampai malam, sampai jam 11 malam. Oh, sampai jam 11 malam? Udah jengkel banget itu sutradara. Udah dikasih tahu gini, oh jangan berisik, jangan bercanda gitu.
Wah, udah pada diem dah. Kalau udah marah-marah, saudara. Emang sutradaranya galak tuh? Kalau galak sih menurut saya enggak. Cuma kalau udah jengkel mungkin ya. Namanya juga manusia ya, udah jengkel ya gimana sih marahnya gitu. Mungkin aktornya nggak tahu diri kali ya. Itu bukan saya. Itu bukan bagian saya. Sehingga membuat jengkel sutradara, mungkin aktornya itu ya yang nggak tahu diri kali ya. Tapi sutradaranya tuh masih bisa ngajakin saya, Pak. Nah, masih bisa. Waktu di profil multimedia siapa aja peran utama? Pernah syuting lagi, kerja bareng lagi. Ya, pernah dong. Itu terpaksa apa dia yang ngajak langsung? Karena nggak ada lagi orang yang kayak saya, Pak. Sulit untuk dicari. Jadi mungkin ada keterpaksaan kali ya dari sutradaranya. Ya, keterpaksaan juga. Tapi benar itu di profil multimedia juga saya ikut serta di situ. Pemeran utama juga. Pemeran utama juga. Berarti udah terbiasa dong ya di depan kamera gitu. Udah terbiasa juga. Kenapa pengen jadi terkenal gitu. Iya benar. Atau kamunya sendiri yang menawarkan diri. Sebelum sutradara memilih aku aja nih gitu. Enggak sih. Enggak. Langsung. Jadi sutradara yang memilih bukan kamu yang nyodorin. Kadang kan kita kan suka ngomong-ngomong gitu karena belajar public speaking gitu. Kayaknya nih, wah ini bagus nih. Udah kamu belajar dulu aja kayak gitu. Kata siapa? Sutradara. Kata sutradara, bukan kata sendiri. Ya kata sendiri juga kayak gitu. Tapi emang satu saudara kayak gitu bener. Kata saudara seperti itu. Tapi kalau misalkan ada kegiatan apapun itu, apalagi yang berbau dengan multimedia, saya harus ikut. Ya, secara pengen itu. Kalau di sendiri itu jurusan sendiri gitu ya. Iya. Bener Pak, bener. Bangga gak sih masuk jurusan multimedia? Bangga banget karena nggak salah jurusan. Saya masuk ke multimedia itu nggak salah jurusan. Waktu awal kepikiran nggak untuk langsung masuk ke jurusan multimedia? Di SMP saya juga emang udah bikin film sama si Rehan. Si Rehan udah bikin film. Lawan mainnya di Maxman itu. SMP udah bikin film kita, film pendek. Di SMP kita bikin film pendek. Iya durasinya cuma 1 menit. Itu bukan film pendek. Ya pendek itu Pak. Kalau durasinya panjang ya durasinya Pak. Itu video pendek 1 menit. Ya udah video pendek lah, bukan film pendek. Itu video pendek. Salahnya. Jadi apa itu waktu itu di SMP jadi apa ya? Jadi orang sakit kelas. Jadi orang sakit. Terus pernah bikin film juga. Video pendek lah gitu. Iya. Video pendek yang dulu pernah viral kita di cover. Dan lumayan sih yang banyak. Di channelnya Raihan itu ada. Di channelnya masih ada kenangannya juga. Gitu. Aduh lo mau kurus banget saya Pak. Udah kayak bebegik tau Pak. Sekarang udah rada sedikit ya. Ya alhamdulillah. Sedikit berisi. Sedikit berisi lah. Apa gara-gara semangatin ayah? Enggak ada. Semangat itu sama orang tua lah. Sama orang tua. Ya yang sedikit. Terus kenapa tuh? Kan tadi bilang pengen masuk ke jurusan multimedia. Ya itu karena emang dari basicnya itu bilang ke orang tua juga. Kan Mih bilang, Mih, kayaknya mendingan di multimedia aja lah. Ya terserah itu mah. Berarti karena kamu yang mau gitu. Ya berarti orang tua mendukung. Yang mendukung. Kembali lagi keputusan ada di Aris gitu kan ya. Iya gimana kamu yang jalanin kan gitu. Akhirnya langsung deh ke jurusan multimedia. Iya. Dan ternyata tidak salah ambil jurusan. Tidak salah ambil bener. Dan dulu juga pernah saya pengalaman di multimedia itu. Banyak banget pengalaman di multimedia itu. Waktu Bapak masih ingat ya? Waktu di mana? Acara apa itu teh? Epitek ya. Waktu acara Epitek dulu saya pernah pengalaman. Itu pengalaman yang sangat berkesan banget itu. Apa yang susah dulu banget. Semacam kayak dulu pernah waktu di Epitek itu ceritanya gini. Kita selesai malam kan ya jam 2 sampai jam 12-an ya.
sampai jam 12-an malam gitu kan. Karena itu hari terakhir, besoknya hari terakhir, ya udah kita ngumpul-ngumpul di salah satu kafe di Kuningan gitu kan. Ngumpul di salah satu kafe di Kuningan. Nah, dia karena dia belum tahu gitu, dia pesen double espresso. Ya karena dari namanya aja udah keren banget lah. Keren banget namanya. Kenapa bisa kepikiran untuk pesen double espresso itu? Yang pertama, saya nggak ngerti bahasa Inggris. Yang kedua, emang namanya keren. Namanya keren. Namanya double kan berarti dua kan ya? Iya. Double espresso aku nggak tahu itu artinya apa. Berpikir ketika pesen double espresso ya udah berarti dapat dua porsi itu. Iya benar. Tapi ternyata ketika diminum Kopi pahit. pahitnya lebih pahit Lebih pahit dari kehidupan. Dan tahu nggak cara minumnya itu, cara minum double espresso-nya yang lain itu sedikit minum. Ini kayak minum jamu. Ini gelas, tutup hidup langsung Langsung ambil minum orang lain tuh yang minumnya si Asep tuh. Yang pesannya apa, cappuccino, cari aman dia, cari aman. Tapi itu pengalaman yang berkesan lagi. Tapi ada lagi yang di rumah tuh. Apa ya? Di rumah siapa itu ya? Payopan kalau nggak salah. Iya. Itu saya pernah. Oh ya waktu acara itu ya, waktu acara Serent Tahun itu ya. Serent Tahun itu. Serent Tahun ini benar Serent Tahun. Acara Serent Tahun. Kenapa itu? Kaki saya kram. Iya. Malam-malam jam berapa itu? Saya gerang-gerung. Lagi tidur tiba-tiba aduh. Bener, aduh ya ampun, itu bener-bener pengalaman banget, sakit banget sumpah. Serent Tahun, Epitech, banyak banget ya ampun. Pengalaman di multimedia itu. Kalau ada kesempatan nih bisa berkumpul-kumpul lagi dengan teman-teman yang pernah di satu kru, satu tim waktu itu, apa ada keinginan untuk produksi film atau bikin iklan atau apa gitu? Kalau misalkan ada kesempatan lagi buat kumpul bisa bikin project lagi, iya. Ya mau lah. Ya mau, apalagi dengan mereka orang-orang hebat semua, orang-orang benar-benar ngerti di multimedia gitu. Sekarang teman-temannya pada kemana sih? Teman-temannya seangkatan. Ya, yang selalu satu project itu. Yang baik tingkat kelas atau yang seangkatan. Yang angkatan atas mungkin sibuk kerja ya. Yang sekarang juga sama. Yang angkatannya sibuk kerja, ada yang udah kerja, ada yang berpencar lah. Iya berpencar, sekarang udah berpencar. Tapi pengen banget punya kumpul-kumpul gitu. Wah enak kayaknya kita reuni di sini. Reuni bikin proyek bareng lagi. Ada nggak sih yang mau dikatakan sama teman-teman? Guys, follow guys. Tapi benar, teman-teman saya itu hebat banget. Mereka bisa mendorong saya sampai saat ini. Ada juga kan di di multimedia production, di Kamar Kecil Production. Ya saya juga kemarin masih sempat bikin film. Bikin film sama teman-temannya itu sama keluar dari sini. Iya. Sama anak PKL lagi. Yang dari sini juga. Iya. Tapi saya tetap masih bisa eksis. Okay. Ada judulnya Telur Pocong. Tolong ditonton ya. Dan ada juga Angker. Kamu sebagai apa di sana? Di Telur Pocong itu saya jadi satpam kalau salah. Jadi satpam. Mangkim. Gue masih ingat tuh Mangkim. Kalau yang di Angker? Di Angker itu jadi bapak kosan. Tapi waktu di SMK PGRI, waktu ada lomba kalau nggak salah, saya nggak jadi apa-apa di situ. Bulan puasa tahun kemarin kalau nggak salah. Kenapa nggak jadi? Itu sedih banget sumpah beneran. Sedih banget karena nggak bisa. Kru? Kalau kru ya kita kru di balik layar aja. Tapi emang saya tuh nggak kamera. Gak suka sebenarnya di balik layar itu. Paling suka itu di depan layar. Pernah sedih nggak sih kalau inget kenangan-kenangan bareng teman-teman di sekolah, sedih sampai nangis gitu? Sampai nangis ya pernah. Pernah. Keinget
Kayak ingat kenangan-kenangan proyek bareng, suka duka ketika bersama gitu. Ada, bener ada. Banyak. Momen apa itu? Momen yang paling sedih? Momen paling sedih itu ya. Dari kelas 1 sampai kelas 3 momen yang paling sedih atau ketika proyek bareng itu? Proyek bareng. Apa ya? Palingan kita waktu yang sedih itu sedih tapi tertawa. Tapi emang aku orangnya tuh gak sedih gak bisa sedih gitu. Tertawa gak bisa tertawa. Orang dari tadi tertawa? Itu bukan tertawa sebenarnya. Itu tersenyum. Oh, tersenyum. Tertawa saya tidak, giginya tidak terlihat gitu. Oh ya seperti itu ya. Dan jadi hanya orang-orang muda. Tapi benar waktu itu pernah tuh ya. Waktu di acara Epitek itu benar sedih banget itu. Waktu mau jalan ke Epitek dari rumah Pak Oman kalau nggak salah. Itu udah tragedi itu. Itu saya sedih banget. Saya mau lagi isi bensin, tiba-tiba anak yang depan udah ngajol lepak gitu. Yang kejadian kecelakaan itu ya. Itu. Yang Kenapa? Yang awalnya semalam gara-gara semalam mereka berdua ngebully. Nah, itu kan. Itu saya ngebully sedih banget kamu itu, sedih. gitu. Besoknya mereka berdua yang kecelakaan di jalan. Sedih apa bang itu? Sedih. Sedihnya karena saya dibully. Sedihnya dibully. Bangganya kena karma. Ketika beneran itu habis-habisan saya dibully. jangan-jangan itu doa kamu tuh. Wah, enggak sampai berdoa yang enggak. Ya dikira bapak sama teman-teman itu kamu berangkat duluan itu apa namanya pundung gitu atau marah ngambek gitu. Ngambek ya dikira marah, makanya kamu nyelonong aja sendiri langsung ngebut, ternyata cuma isi bensin karena habis, bukan ngambek gitu ya. Ngambek. Tiba-tiba saya jalan udah di pinggir jalan. Udah ada di pinggir jalan, lagi ngapain? Lagi minum. Buat yang nonton yang jadi korban, ternyata itu ulah dia. Doanya dia. Jangan macam-macam sama saya loh. Jadi jangan suka membuli ya. Tapi benar Pak, bully. Kan ngomong-ngomong soal bully ya. Iya. Pernah saya dibully di SMK. Di SMK Sama teman sendiri. sama siapa? Saya tidak bisa menyebut nama lah, tapi pernah sama maksudnya sama anggota sendiri. Sama teman sendiri gitu pernah. Anggota sendiri itu anggota tim project atau Iya, anggota tim project. organisasi? Tim project pernah, iya dari orang lain juga pernah, dari apa namanya jurusan lain juga pernah. Ya. Banyak lah pokoknya. Dibulinya kenapa? Dibulinya? Apalagi kan saya kan di sekolah itu kan hitungnya aktif. Iya. Di YouTube juga aktif. Oh banyak yang bully tentang YouTube lah, tentang diri saya sendiri lah. Kan dulu juga waktu SMK juga apa ya, fisik ke fisik juga kan. Ya. Dalam kan bully ke fisik itu gimana? Ya kan dulu kan saya itu kan kecil banget. Kecil banget. Terus waktu SMK juga nggak pernah rambut panjang. Pasti rambut ya, apalagi SMK itu saya itu orangnya baperan. Baperan bener. SMK saya orangnya baperan. Tapi nggak lapar sih. Baper. Sekarang aja yang lapar ya. Ini sekarang. Wah nggak boleh. Tapi benar, itu dulu pernah dibully tentang fisik, bully fisik. Pernah fisik. Dulu kan mau saya korengan. Itu korengan Pak? Iya. Buduk Pak. tapi saya nggak permasalahkan itu. Nggak maksudnya nggak berlarut-larut gitu orang membuli saya sama yang bully. Enggak sih. Bully dulu. Saya mah gini ya orangnya, kalau misalkan orang yang bully ya saat ini kayak netizen gitu ya. Ya biarlah nggak apa-apa. Jadi jadikan sebuah semangat juga. Malahan kita harus buktikan aja sama mereka. Terkadang kita kita jadi bahan bulian, tapi mereka bisa tertawa dengan kita yang dibully gitu ya. Jadi bener, bisa menghibur juga buat mereka gitu ya. Bener. Saya juga suka kalau menghibur orang lain itu suka banget, apalagi sampai wah gila banget beneran. Jadi kalau gitu kamu senang dibully dong?
Kalau senang pasti kalau dibully ya pastinya enggak lah kalau bully tentang apa gitu ya. Apalagi sampai bawa-bawa nama orang tua juga kan enggak ya. Iya. Itu mah enggak lah. Kalau misalkan bully-bully biasa ya saya masih bisa terima. Wajar lah. Wajar ya. Kalau misalkan udah melewati batas ya nangis. Kalau nangis ya enggak lah. Paling keluar air mata aja. sedikit Banyaknya di pojokan gitu. Pojokan bener Pak, bener. Apa nangis karena mantan? Mantan, gak punya mantan saya Pak. Mantan saya cewek semua. Emang karepnya gimana? Kan sekarang ada yang lagi viral si Popo. Si Popo kan nikah sekarang Pak. Wah, TikTokers masa nggak tahu. Udah nikah ya? Saya nggak tahu tuh. Kemarin kan sempat videonya kan sempat viral tuh si Popo tuh. Gara-gara kena banned yang itu tuh. Iya. Nah, sekarang udah nikah. Udah nikah lagi. Alhamdulillah dia. Gak tahu dia mau punya anak berapa. Aduh ya ampun. Pernah nggak ngeprank di kelas waktu banting HP itu? Gimana tuh? Itu orangnya ke Aris gimana tuh? Apa akur apa enggak tuh? Itu handphone siapa yang dibanting? Oh pernah iya. Itu waktu itu memang benar-benar suasana kelas itu emang lagi pri banget. Itu pas jam istirahat kalau nggak salah. Itu disetting dulu teman-temannya atau memang benar-benar teman-temannya natural aja, kamu yang prank sendiri? Gitu? Enggak, emang itu natural. Teman-teman kan emang lagi sibuk, yang lagi ngobrol, yang lagi bercanda-bercanda gitu loh. Iya. Jadi mereka nggak aku pasang tripod, pasang kamera. Padahal itu jelas banget. Aku cuman tutup pakai jaket, sama tas aja. Itu handphone siapa yang banting? Handphone saya kan punya 2. Yang satu emang udah rusak banget, udah parah, udah rusak banget itu mah. Rusak banget. Pinjam HP teman gitu ya. Mau telepon Ayang. Woi. Mau telepon Ayang ya? Dibanting. Ya. Tapi benar itu. Telepon Ayang beneran apa telepon Ayang-ayangan? Ayang-ayangan. Oh, Ayang-ayangan. Tapi benar itu loh. Kaget semua itu teman-teman. Gimana tuh reaksi punya handphone? Digebukin. Bener, jujur digebukin saya Pak. Pas setelah bilang ini prank, wah pak. Beneran itu. Tapi senang sih bisa ngeprank gitu. Itu kan handphonenya punya siapa itu? Dona kalau bahasa itu. Punya si Dona gitu kan. Dia kan pinjam handphone punya Dona. Pas ketahuan lagi dibanting, itu reaksi Dona pertama kali gimana tuh? Beneran. Kalau lihat videonya ya, teman-teman yang lagi ngumpul itu perempuan, ekspresinya bagus banget Pak. Benar-benar dapat banget ekspresi itu kalau udah bikin film jadi itu. Kenapa bisa kepikiran prank seperti itu? Ya karena apa ya? Apa itu udah direncanakan sebelum-sebelumnya atau memang mendadak? Enggak, itu emang mendadak. Mendadak. Kan kru cuma 2. Saya dan teman saya. Saya pinjam HP teman saya yang buat audio. Yang krunya siapa? Berarti yang udah tahu itu. Iya, udah tahu. Ada namanya Padli. Oh, si Padli. Iya. Pinjam HP-nya dia buat audio, disimpan di saku. Gitu. Dia udah tahu, cuman nggak dikasih tahu sama orang lain itu. Itu kan lagi pri banget, emang lagi pri banget. Mereka aja nggak sadar kalau saya pasang kamera. Padahal jelas banget kamera itu kalau dilihat tuh. Kenapa ngajak si Rehan? Rehan juga sama. Lagi pada ngobrol ya. Berarti dia nggak tahu juga. Nggak tahu, semuanya nggak tahu. Yang tahu cuma berdua aja itu. Wow. Jadi apa? Mereka benar-benar kaget ya waktu itu. Kaget banget, pasti kaget banget. Orang itu kan banting HP-nya keras banget, sampai pecah lagi, dan kaget. Dona juga kalau lihat ekspresinya kalau di zoom tuh. Tapi sayangnya tuh HP-nya kentang waktu itu. HP-nya nggak, kualitas kameranya tuh kalau bisa dilihat mah ya, 360. Bukan 3GP ya. Iya bener. Apalagi yang dulu kan kalau misalkan upload di YouTube kualitasnya paling mentok berapa 320, 360, 144. 144 pernah Pak itu Pak. Pernah Pak saya upload 144 tapi saya hapus lagi. Kenapa? Burik banget nggak kelihatan semua Pak.
Udah kelihatan itu. Oh dulu emang HP-nya kentang banget. Kentang. Ada gak sih dengan teman-teman itu, dengan terutama dengan tim project gitu ya, yang tim kru itu pernah terjadi ribut atau salah paham hingga bisa marah beneran marah gitu sampai ngambek berapa hari atau sampai pecah lah dari kru itu? Kalau marah gitu nggak pernah. Saya pribadi nggak pernah ngalamin dan nggak pernah ngelihat juga sekru gitu berantem itu nggak pernah. Jadi nggak pernah marah walaupun di dalam kru itu kamu sering jadi korban bulinya gitu. Iya benar. Kalau misalkan marah-marah biasa di saat syuting pasti itu mah ada. Iya. Apalagi di syuting ya kan, namanya syuting itu harus keras ya kan. Iya. Enggak sih kalau misalkan marah sampai enggak sampai ribut gitu sampai ribut sampai bahkan nggak nanya sama sekali gitu sampai jaga jarak dan sebagainya. Enggak sampai gitu. Jaga jarak pas tahun 2019 iya corona. 2020. Benar. Ya, harus jaga jarak ya. Tapi sayang sekali pas saya PKL cuma 2 bulan. Langsung dibubarin ya. Gara-gara COVID itu ya. 2 bulan Pak benar. Tapi jadi 2 bulan beneran. Selama COVID itu berarti udah nggak ada aktivitas apapun. Nggak ada. Bahkan proyek pun nggak ada. Nggak ada. Oh no. Sedih banget ya. Tapi saya tetap masih ikutan lomba kalau nggak salah. Lomba apa? Di channel YouTube saya masih. Kan di waktu awal-awal COVID itu kan ada banyak banget perlombaan di Kuningan. Iya. Tentang COVID lah. Saya ikut meskipun saya nggak menang tapi tetap ikut. Mending kita tunjukin keikutsertaan kita menang atau kalah ya itu gimana nanti kalau menang ya berarti bonus gitu. Nah, iya, gitu. Yang penting kita usaha dulu gitu kan ya. Benar. Oh ya, ngomong-ngomong waktu Seren tahun, ada kesan menarik ya nih waktu itu berarti pertama kali ya? Pertama kali. Nah. Kaget Pak itu Pak, bener kaget banget waktu diajak Seren tahun itu kan waktu itu pas banget lagi kemah. Waktu kemah itu kemah terakhir langsung diajak katanya syuting. Kaget lah, kan belum pernah yang namanya diajak syuting. Itu pertama kali diajak syuting. Itu pertama kali Seren tahun pertama kali diajak syuting kayak gitu. Langsung ke luar gitu ya. Iya. Dan apalagi bawa kamera yang gede itu kan ya. Iya. Gimana perasaannya? Senang banget lah itu. Penghargaan banget menurut saya mah itu. Karena pengawalan yang baik. Ada sih. Awalan yang baik itu. Ada nggak sih pesan-pesan buat adik-adik kelas yang terutama sekarang masih sekolah, baik yang masih sekolah ataupun yang mau melanjutkan ke sekolah SMK PGRI Ciawi Gebang? Iya, terutama buat adik-adikku dimanapun Anda berada, dan khususnya di SMK PGRI Ciawi Gebang, jangan patah semangat ya. Apa yang kalian inginkan dan apa yang kalian cita-citakan terus kejar, jangan sampai pantang menyerah. Karena yang namanya kita ingin mencapai sesuatu tujuan pasti rintangannya pasti ada, mau berat mau nggak pasti ada. Tapi kita kalau misalkan kita hadapinya dengan sabar, ikhtiar, pasti ada jalan keluarnya juga. Pasti kita dapat apa yang kamu inginkan juga. Terus buat adik-adik yang bingung pengen dilanjutin kemana, jangan bingung, lanjut aja ke sini SMK PGRI Ciawi Gebang. Karena kenapa? Sekolah ini sudah terakreditasi A dan sekolahnya ini fasilitas sudah memadai banget. Cocok banget buat kalian semua sekolah di sini. Bisa langsung kerja, kuliah, dimanapun. Nikah langsung, janganlah. Cita-cita dulu, kejar. Oke, terima kasih buat Aris yang udah banyak banget sumbangsih dalam membangun perkembangan SMK PGRI juga. Iya, alhamdulillah. Terima kasih juga udah bisa nyempatkan hadir di sela-sela kesibukannya Aris sekarang ini ya. Oke, lain kali mungkin kita bisa gabung lagi untuk ngobrol-ngobrol. Amin. Siapa tahu nanti kita bisa bikin program baru lah di sini. Semoga aja masih dibutuhkan di sini gitu ya. Acara jadi host gak apa-apa lah. Dan mudah-mudahan saya juga masih dibutuhkan ya. Bener.
Bakar kalau nggak dibutuhkan mah. Oke, sekian dulu. Bangkrut. Oke, sekian dulu untuk bincang-bincang program Posca Belter hari ini. Kita akan lanjut lagi buat acara selanjutnya. Pantengin terus channelnya SMK PGRI Ciawi Gebang. Jangan lupa like, subscribe, and comment dan share MNC Production, dan pantengin terus channelnya. Jangan lupa bunyikan loncengnya untuk dapatkan notifikasi selanjutnya. Saya Sojak Kiko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.